Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sifunia Cista, selaku pembicara pertama sebagai tim oposisi yang akan menanggapi Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya menyanggah beberapa poin argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Poin yang pertama, tim pemerintah tidak membatasi jenjang pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial daripada berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Saya setuju jika itu mengarah pada SMA, SMK. Namun bagaimana dengan SMA? Apakah SMA perlu lebih banyak keterampilan dan praktik sosialnya dibandingkan dengan kemampuan kognitifnya? Kita tahu bahwa SMA adalah periode di mana siswa mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi yang seringkali menekankan pada kemampuan kognitif seperti analisis, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep-konsep kompleks. Jadi sudah jelas jika hal itu khusus untuk SMK saja. Poin yang kedua, tim pemerintah mengatakan proposisi kemampuan kognitifnya jika dibandingkan dengan kemampuan praktik sosial dan keterampilan jauh lebih sedikit, yaitu 30/70. Padahal kemampuan kognitif menjadi kunci utama di banyak profesi dan dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Terlebih lagi dalam bidang pendidikan, kemampuan kognitif ini justru membantu siswa untuk menyerap materi pelajaran dengan lebih efektif, memperdalam pemahaman mereka, dan mengembangkan keterampilan yang dapat mereka terapkan dalam berbagai konteks. Poin yang ketiga, tim pemerintah menyampaikan bahwa dalam dunia pekerjaan banyak sekali individu yang gagal bekerja atau mendapat pekerjaan bahkan berhenti di tengah jalan karena mereka tidak mempunyai kemampuan sosial dan kemampuan lunak. Menurut saya, persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan dapat membuat individu yang memiliki keterampilan dan praktik sosial yang baik juga tetap mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal itu juga bisa disebabkan karena mereka tidak memiliki kemampuan kognitif yang baik karena terlalu fokus pada kemampuan keterampilannya. Poin yang keempat, tim pemerintah menyampaikan kemampuan kognitif tidak selaras dengan persiapan kerja. Seperti yang kita tahu, dalam banyak profesi, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis, individu dengan kemampuan kognitif yang kuat cenderung mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan menemukan solusi inovatif untuk tantangan yang kompleks. Selain itu, kemampuan kognitif yang kuat seringkali menjadi prasyarat untuk mengembangkan keterampilan lainnya. Misalnya, untuk menjadi ahli dalam suatu bidang atau industri, seseorang perlu memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dan menerapkan dalam situasi dunia nyata. Oleh karena itu, pendidikan yang menekankan pada pengembangan kemampuan kognitif dapat membantu mempersiapkan individu untuk berbagai karir dan kesempatan di pasar kerja yang terus berubah. Poin yang kelima, tim pemerintah menyampaikan bahwa kemampuan kognitif sifatnya sangat eksklusif yang mana hanya di beberapa pekerjaan saja. Dewan juri yang saya hormati, dalam kemajuan teknologi, banyak pekerjaan yang sebelumnya dianggap hanya memerlukan keterampilan fisik, namun sekarang membutuhkan tingkat kemampuan kognitif yang jauh lebih tinggi. Contohnya, operator mesin yang sebelumnya hanya perlu mengikuti instruksi saja sekarang mungkin perlu memahami algoritma, mengoperasikan perangkat lunak, dan menganalisis data untuk memastikan mesin beroperasi secara efisien. Dengan demikian, menganggap kemampuan kognitif sebagai sifat eksklusif dalam berbagai pekerjaan saja mungkin tidak menjamin kebutuhan yang sebenarnya di berbagai bidang industri saat ini. Poin yang keenam, tim pemerintah menyampaikan bahwa kita sedari kecil harus dibekali kemampuan interaksi sosial dan praktik sosial lebih banyak daripada kemampuan kognitifnya. Dewan juri yang saya hormati, mengembangkan kemampuan kognitif sejak dini merupakan fondasi penting untuk kesuksesan di masa depan. Dengan menguasai kemampuan kognitif sejak dini, anak-anak dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara efisien. Meskipun keterampilan sosial juga penting, kemampuan kognitif memberikan landasan yang jauh lebih kuat untuk berinteraksi dengan dunia secara lebih efektif. Oleh karena itu, fokus pada pengembangan kemampuan kognitif sejak dini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan anak-anak. Dewan juri yang saya hormati, setelah kita dengarkan argumen dari tim pemerintah yang tidak disertai dengan langkah-langkah dalam mengatasi hal tersebut, maka saya akan menyampaikan langkah-langkah dan solusi bagaimana agar kemampuan kognitif dan kemampuan keterampilan serta kemampuan praktik sosial dapat berjalan dengan seimbang, yaitu yang pertama dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam
kurikulum dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif sambil mempraktikkan keterampilan praktis dan berinteraksi dalam tim. Yang kedua, dengan mengadakan aktivitas di luar kelas seperti pertukaran siswa dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dan sosial sambil mengaplikasikannya pengetahuan dan kemampuan kognitif mereka dalam konteks nyata. Dewan juri yang saya hormati, saya meyakini bahwa apa yang telah saya sampaikan memiliki alasan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah. Untuk itu, saya mengharapkan Dewan Juri untuk mempertimbangkan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh tim pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.